Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari survei UKM kami, yaitu pada UKM Donalita. Yang pertama, saya Muhammad Adi Saputra sebagai moderator. Yang kedua, Saiful Malik. Ketiga, Nofri Ramadan. Keempat, Adila Fatika Sari. Dan yang kelima, Angelika Setia. Yang pertama, objek survei. Pada survei kali ini, kita melakukan penelitian yaitu produk donat dari UMKM Donat, Kita Donat yang terletak di Kota Padang, Buaya. Usaha kecil dan menengah dalam industri makanan minuman merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan, terutama dalam pembuatan penjualan produk makanan seperti donat. Berikut latar belakang mengenai UKM Donatita. UKM Donatita adalah usaha kecil dan menengah bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan donat. Donat merupakan salah satu jenis makanan yang populer di berbagai kalangan masyarakat karena rasanya yang lezat dan variasi topping serta isi beragam. UMKM ini biasanya dimulai dengan modal yang relatif kecil dan dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Selanjutnya, identifikasi proses bisnis. 1. Penerimaan bahan baku terdiri dari pemesanan dan pengecekan kualitas bahan baku. Yang kedua, proses produksi terdiri dari penyiapan bahan baku, pengadukan adonan, fermentasi, penggorengan, dan pemberian topping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Malik, BP2230122 akan dari kelompok 3 akan menerangkan tentang titik kritis pada UMKM Donat Hita. Titik kritis dalam UMKM Donat Hita adalah pada saat pemilihan bahan baku. Kualitas bahan baku seperti tepung, ragi, gula, susu, dan telur sangat mempengaruhi tekstur dan rasa donat. Bahkan bahan baku yang tidak segar atau berkualitas rendah dapat menghasilkan donat yang tidak maksimal dan suhu minyak yang harus tepat. Biasanya sekitar 180 sampai 160 derajat Celcius. Jika terlalu panas, donat akan cepat kecoklatan di luar tapi mentar di dalam. Jika terlalu dingin, donat akan menyeret terlalu banyak minyak dan menjadi berminyak. Proyeksi solusi transformasi industri 4.0 pada proses produksi donat. Berdasarkan survei dan wawancara pada UMKM Donat Hita, penerapan transformasi industri 4.0 dalam produksi donat dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi produk secara signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penerapannya. Yang pertama, penggunaan freezer, yaitu pemantauan suhu otomatis. Sensor IoT Internet of Things dapat dipasang di dalam freezer untuk memantau dan mengontrol suhu secara real time, memastikan suhu yang konsisten dan optimal untuk penyimpanan adonan atau donat setengah jadi. Dan yang kedua yaitu manajemen stok otomatis. Sistem otomatis dapat melacak jumlah dan jenis bahan baku yang disimpan di dalam freezer, memberikan peringatan ketika stok mulai menipis atau mendekati tanggal kadaluarsa. Saya Adila Fatika Sari dari BP 2230113. Saya akan melanjutkan teks berikutnya, itu yang nomor 2, pengguna mixer canggih. Pertama, program otomatis. Mixer canggih dilengkapi dengan program otomatis untuk mengaduk adonan pada kecepatan dan durasi yang tepat sesuai dengan resep yang diatur sebelumnya. Yang kedua itu konektivitas IoT. Mixer dapat terhubung dengan sistem produksi lainnya untuk sinkronisasi data dan pemantauan kinerja secara real time. Ini memungkinkan analisis efisiensi dan deteksi masalah lebih dini. Yang ketiga itu pemeliharaan prediktif. Dengan sensor yang terpasang di mixer dapat memonitor kondisi komponennya dan
memberikan peringatan dini jika ada tanda-tanda kerusakan sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa UMKM Donat Hita Padang berada di level 2 atau kesiapan sedang. Dari semua pertanyaan yang telah dijawab, dapat dilihat rata-rata skor paling tinggi berada pada soal nomor 9, di mana UMKM Donat Hita telah memiliki kebijakan keamanan data untuk menjaga rata-rata penting yang ada pada UMKM tersebut. Sehingga dalam bidang teknologi UMKM ini dikatakan telah cukup berkembang, dan rata-rata skor paling rendah berada pada soal nomor 13, di mana UMKM ini melakukan briefing untuk meningkatkan aktivitas rantai pasok atau logistiknya, sehingga UMKM ini masih belum menerapkan teknologi dalam mengoperasikan bisnisnya sendiri. Baiklah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari survei IKM ini adalah yang pertama, penerapan transformasi 4.0 pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM membawa berbagai manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa kesimpulannya. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yaitu otomatisasi price, yaitu menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau disingkat dengan IoT dan robotika untuk otomatisasi berbagai proses produksi dan operasional yang mengurangi biaya dan waktu produksi. Yang kedua, manajemen rantai pasok yang lebih baik. Teknologi blockchain dan sistem manajemen berbasis blok memungkinkan transportasi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen rantai pasok. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang pertama, analisis data, menggunakan big data dan analitik untuk memahami kebutuhan pelanggan dan terpasar yang membantu UMKM untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai. Dan personalisasi, teknologi AI memungkinkan personalisasi produk berdasarkan preferensi individu dari pelanggan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.